Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Dina. Ya, kita awali sudah dibuka dengan pembukaan yang luar biasa bagus sekali dengan menggunakan apa yang biasa dibaca oleh Nabi tatkala memberi tausiah kepada para sahabatnya. Ya. Ini adalah khutbah Nabi yang disampaikan Bu Dina tadi. Alhamdulillah lah kita sudah ikut, senang. Ya. Mudah-mudahan kita mengikuti sunnah. Yang mengikuti sunnah itu lebih bagus ya. Ya meskipun sedikit tapi sunnah lebih bagus, lebih utama dari banyak tapi bid'ah. Ya, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan meneladani Nabi. Itu kita ringkas tuh akhlak-akhlak dulu yang sesuai dengan Nabi. Kemudian saya punya buku judulnya bukunya ini ya, judul kelihatan nggak nih? Kelihatan sedikit ya. Judulnya adalah Mengupas Sunnah dan Membedah Bid'ah. Ya, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahn ya, Al-Kohni ya itu. Ini ya penulis yang sudah terkenal. Jadi mengupas sunnah dan membedah bid'ah. Nah, ini, tapi yang hari ini yang saya akan kaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan saya mempunyai rangkuman ya tentang akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang sudah diikuti oleh para ulama tentang perjalanan hidupnya ya. Kita tinggal meneladani dan mengikuti saja. Baiklah, hari ini akan dibacakan surat An-Naba ya, karena banyak bulian yang baca ini, baca aja mulai ayat 31 ya sampai 40 ya. Kemarin kita nggak jadi 31 sampai 40, hanya sampai ayat yang ke-36 saja. Daripada 34 sampai 40 nanggung 31 itu satu-satu perikop itu ya supaya penjelasannya lebih komplit. Sanggup Bu Lina? Apa keberatan? Siap, Ustadz. Oh siap, alhamdulillah ya. Kalau seandainya saya dikaruniai seperti Bu Lina suara yang waduh ya seperti itu, ya karunia Allah itu ya sangat bersyukur sekali. Tapi namanya Allah memberikan itu mesti dipilihkan yang terbaik untuk saya ini, untuk ini ya dipilihkannya. Dan kita harus ridho dengan pilihan Allah ya. Tadi surat nomor 28 ayat 68 tadi, Allah yang menciptakan sesuatu dan memilihnya. Dan tidak ada hak sedikit pun bagi kamu memilih. Ya kalau gitu saya diciptakan seperti ini ya sudah kita terima dan kita bersyukur kepada Allah ya. Masing-masing diberikan yang terbaik bagi yang diberinya dari Allah yang Maha Baik. Monggo Bu Lina, saya persilakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Terjemahan Surat An-Naba, surat ke-68, ayat 31 sampai dengan ayat 40. Surat 78. Surat ke-68, ayat 31. 78. Mohon maaf. Surat ke-78, ayat 31 sampai dengan ayat 40. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis montok yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, Tuhan yang memelihara langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali dengan Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina. Ya. Ustaz mohon izin saya pamit. Oh ya, mudah-mudahan berkah. Waktunya berkah, umurnya berkah, rezekinya berkah, ya. Amin. Monggo silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita ya sedikit saya ulangi ya, dulu kemarin sudah ya. Allah Ta'ala menjelaskan setelah pada ayat yang sebelumnya itu orang-orang kafir ya, mereka itu berada di dalam neraka yang di sana tidak ada rasa dingin sama sekali pada
luar biasa sekali, dan itu karena mereka mendustakan kepada ayat-ayat Allah dengan sedusta-dustanya, dan dia tidak sadar bahwa segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah, nanti dari pengadilan manusia akan dikumpulkan dan diadili oleh Allah Ta'ala. Maka di saat pengadilan ini, ya, di hari Mahsyar tadi, setelah manusia dikumpulkan di pada Mahsyar, di bawah sana di suatu tempat, yang pada tempat itu tidak ada yang menonjol, ya, permukaan itu tidak ada yang rendah, semua sama seluruhnya, seperti orang masang tekel gitu ya, dari ujung ke ujung itu lurus semua, ya. Jadi tidak ada matahari diturunkan di atas kepala mereka, ya, 1 mil, panasnya tidak bisa digambarkan, dibayangkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa otak itu sampai mendidih saking panasnya. Ya, kita kalau panasnya di sini sak panas-panasnya tidak sampai mendidih. Keringat bercucuran keluar di padang mahsyar ini sampai banjir keringat di sana, kan seakan-akan nanti akan ada keringatnya orang mahsyar saking banyaknya, perahu bisa berjalan di atasnya, saking banyaknya. Saking banyaknya, saking lamanya orang di padang mahsyar itu. Barangkali kita mikir dari mana orang tidak minum, tidak makan, kok bisa keluar keringat. Allah Ta'ala Maha Kuasa tentang menjadikan apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Oleh karena itu kita diperingatkan jauh-jauh, jangan sampai kita termasuk orang yang dijemur nanti di padang mahsyar ini. Orang yang dipanaskan. Karena ada beberapa kelompok golongan yang akan dinaungi di bawah naungan Allah Ta'ala. Jadi di bawahnya naungan arsy-Nya Allah, yaitu 7 golongan diantaranya, ya, seorang pemimpin yang adil. Ya, apa saja pemimpin, tapi kalau dia betul-betul adil dalam memimpin, maka dia akan diberi naungan. Karena di dalam hadis ini kenapa pemimpin didahulukan nomor 1? Karena pemimpin itu akan berpengaruh kepada seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Maka pemimpin yang bisa menjalankan keadilan dengan benar, maka akan mendapat perlakuan khusus dari Allah, dinaungi di bawah naungannya. Yang kedua adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, yakni orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat berjamaah di masjid, ya. Jadi dia senantiasa kalau duhur ingat masjid, kalau asar ingat masjid, kalau maghrib, isya dan subuh ingat masjid, sehingga sholatnya dikerjakan di masjid. Itu termasuk nanti akan dinaunginya. Yang ketiga, seorang pemuda yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, bukan karena materi. Jadi kita saling mencintai karena Allah. Jadi seperti kita di Jumat Asyifa ini, tidak ada yang kita berkumpul ini karena masing-masing kita ingin dapat duit, dapat keuntungan. Kita masing-masing karena Allah, karena belajar ilmu, ya, supaya kita nanti Allah selamatkan di akhirat kelak dari penderitaan yang pedih. Ya, karena Allah sudah menawarkan satu perdagangan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim, ya. Wahai orang yang beriman, maukah kamu saja berdagang, ya, berniaga yang akan menguntungkan kamu karena kamu nanti akan diselamatkan dari siksa yang pedih, ya, termasuk di padang mahsyar tatkala manusia dikumpulkan, ya, di sana ini. Nah, yang ketiga adalah orang yang, ya, tangannya kanannya sedekah, tangan kirinya tidak tahu, artinya tidak ingin terkenal dalam beramal amal baiknya, ya, cukup disembunyikan dirinya. Enggak kepingin jadi viral kalau dia beramal. Supaya dicatat kali dia membangun 100 masjid atau 1000 masjid barangkali karena enggak. Ya, tidak ingin terkenal. Kalau orang itu seperti itu ya dia dapat pahala, ya pahalanya itu aja enggak dilipat gandakan. Karena sudah disebut-sebut oleh orang karena dia kepingin terkenal saja. Tidak kepingin mengharap ridho Allah Ta'ala. Jadi tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian yang kelima adalah orang yang dapat meneteskan air matanya tatkala sendirian karena takut kepada Allah. Yang keenam, ya, orang yang dirayu oleh seorang wanita yang kaya dan, ya, orang yang kaya dan cantik, terus dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Kalau ada kurangnya ditambah sendiri kurang 1 barangkali, atau mungkin sudah pas, saya ngitungnya tidak tahu. Ya, itulah ya orang yang diselamatkan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya aja. Bukan harus ketujuh-tujuhnya kita miliki, salah satu saja. Misalnya hatinya yang terpaut di dalam masjid tersebut, ya, karena dari pemimpin yang adil, ya, mungkin nggak sempat jadi kesempatan jadi presiden atau jadi bupati, gubernur. Kita paling-paling pemimpin keluarga, mungkin itu saja. Kita usahakan seadil-adilnya. Baik, ya. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat 31, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti tuntunan Rasulullah, itu mereka betul-betul mendapat mafaza, keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Kenapa? Dia dimasukkan surga. Di dalam surga itu ada kebun-kebun dengan segala macam buah-buahan, ya, macam-macam. Khususnya disebutkan di sini anggur dan buah anggur. Tertata rapat, pagarnya bagus, anggurnya. Pokoknya orang yang dulu mungkin di Saudi itu atau di Arab itu tatkala turun Al-Quran ini, di sana yang menarik itu makanan anggur. Maka diceritakan anggurnya tidak sama dengan anggur yang di dunia. Ya, tentunya Allah Ta'ala yang menjadikan anggur yang jauh lebih baik, lebih nikmat, dan lebih terasa. Ya, sana itu. Wa kawaiba atroba, dan gadis-gadis remaja atau bidadari yang sebaya usianya. Jadi tidak, kalau di dunia kan ada mungkin nikah dengan yang lebih tua atau yang lebih muda, di sana sebaya. Kalau sebaya itu mungkin menjadi lebih tenang, lebih enak, lebih damai di dalam hidupnya ini. Itu karena Allah Ta'ala yang maha tahu. Ya. Wa ka'sang diaqah, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Jadi mereka dilayani dengan pelayan. Ya tubu alaihim bildanun mukhaladun, ya, bi aqwa bi wa barika wa kasimimain. Dan itu ada sudah di Al-Waqiah ada, kemudian di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-19 itu juga ada di sana. Kemudian wa kasandika la yasmauna fi wala kita apa di surga nanti tatkala dilayani itu tidaklah mendengar, ya, di dalamnya lakukan perkataan yang sia-sia, ngobrol yang gak enak, manfaatnya tidak ada, wala kizaba, dan tidak ada kedustaan. Semua yang dikatakan adalah sesuatu yang benar. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang jujur, gak tahu bujuk, itu senang. Itu kita nanti dikumpulkan di sana. Kita supaya tertarik harus ceritakan ini di dalam surat An-Naba ini. Maka disebut surat An-Naba itu berita besar. Kenapa berita besar? Kok ada ya setelah mati itu beritanya kayak begitu? Beneran Muhammad ini, ya. Mau aida kuna mitna wa kuna turaban aina lama punsun. Apakah kalau sudah kami mati dan menjadi tulang belulang, kami benar-benar dibangunkan? Waduh. Hayata lima takulun. Jauh sekali dari apa yang mengatakan. Jadi orang kafir itu tidak percaya. Ya, seperti itu. Ini jazami robika, sebagai balasan dari Rabbmu, atau pemberian hisab yang cukup. Jadi kita tidak akan merasa kurang sama sekali di dalam surga ini. Pemberian sudah minta apa saja. Matastahi angkusukum, apa yang terpetik di dalam hatimu diberi sama Allah Ta'ala. Ya, dan apa yang kita minta diberi oleh Allah Ta'ala. Pokoknya orang yang sudah di surga ini kita diperbolehkan minta apa saja, pelayannya siap. Jadi yang paling rendah surganya itu ada kata dalam riwayat itu ada 10 bidadari yang melayani, 10 anak muda yang melayaninya dengan pelayanan yang sempurna. Itu sing rendah. Yang tinggi bagaimana? Ya kita tidak bisa bayangkan kalau neraka surganya di bawahnya arsy-nya Allah itu surga Firdaus. Ya. Kemudian kita bisa masuk ke dalamnya. Seluruh jamaah ini yang istiqomah mengikuti kajian ini, ya, menjadi lebih tertarik. Tandanya kita itu mau dapat rahmat oleh Allah itu kita senang. Ngaji itu senang. Karena tidak semua orang itu senang ngaji itu, enggak semua orang senang. Ya karena dasarnya nanti akan dihitung sesuai senang saja dengan kebaikan itu, maka dia sudah akan mendapatkan dampak atau kecipratan lah, ya itu kebaikan yang ada di dalamnya ini. Kemudian
Rabbis samawati wal ard, Tuhanlah yang mengatur langit dan bumi, yang menata. Rabb itu menata, mengatur, memiliki, ya. Itu mengatur langit dan bumi, ya. Wama bainahuma, dan juga di antara langit dan bumi ada udaranya, kemudian kalau ada hujan, mendung dan lain-lainnya, itu semua adalah yang ngatur Allah itu Ar-Rahman. Dia itu sifatnya adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Semuanya diberi, kafir diberi makan, diberi minum, meskipun menentang Allah juga diberi anak, diberi rezeki. Karena Ar-Rahman, dia sifatnya di dunia itu semuanya diberi. Meskipun mereka tidak taat kepada Allah, tetap diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah benci, ya, kepada seseorang itu sudah gak mau, nyopo aja gak mau, apalagi memberi, membantu, tidak mau. Kalau Allah tidak, namanya Ar-Rahman. La yamliku nama minhu khitabah. Pada saat itu tidak ada seorang pun, kumpul sekian ribu juta orang di pada masa itu, tidak ada yang mau berbicara sama sekali, meneng. Ya, bandingkan kalau kita ada di suatu tempat, kemudian kumpul orang banyak, mesti kita ngeruneng ngomong. Di sana itu nanti tidak ada yang bisa berbicara. Ya, la yamliku minhu khitabah. Mereka tidak kuasa untuk berbicara dengan Allah. Minta ini, ya Allah, ini panasnya gak kuat ini nggak bisa, ya. Diam saja ini. Ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu sofan. Di saat itu adalah ruh-ruh, ya. Kemudian roh itu juga malaikat itu berdiri berbaris, berjejer-jejer gitu, ya. Baris. Ini barisan malaikat misalnya Zabaniyah, malaikat penciptaan, malaikat Ridwan itu, kemudian ada malaikat Malik dan jenis malaikat itu, malakul maut, baris semua, ya, semua itu. Nah, sopan, ya. Layatakalamun, ya, mereka semua tidak ada yang bisa berbicara, baik roh malaikat semua tidak akan berbicara, kecuali man adzanallahu rahman, ya, yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Jadi kalau si A boleh berbicara, boleh. Misalnya, ya Allah, ini saya tidak kuat ini rasanya, saya mungkin mohon diringankan. Nanti, ya, kalau sudah diizinkan. Kalau enggak itu meskipun dibakar, diselomot, di apa saja, mereka tidak bisa berbicara. Ya. Wa qala shawaba, dan kalau ngomong pun juga ngomong yang benar. Ya, ngomong bukan ngomong asal ngomong. Jadi mereka tidak bisa ngomong kecuali yang diizinkan oleh Allah. Tatkala diizinkan oleh Allah itu, dia berbicara dengan pembicaraan yang benar. Ya. Yang diceritakan oleh Allah di atas tersebut, yang saya sebutkan ayat 31 dan 38, dzalikal yaumul haq, itu ya hari yang pasti terjadi, nggak bujuk, bukan cerita, bukan dongeng, bukan takhayul, bukan khurafat. Itu benar. Ya. Percaya juga akan terjadi itu, gak percaya juga terjadi itu. Nanti kalau gak percaya rasakan sendiri, ya. Inilah siksa yang kamu dulu dustakan, pasti gitu besok, ya. Oleh Allah Ta'ala sampai dimasukkan neraka. Duku adzabal khariq, rasakan ini siksa yang membakar ini karena kamu dulu tidak percaya dan selalu minta, ya, siksa-siksa itu. Kita lanjut ini. Dari yaumul haqq. Fa man syaa'a takhada ila rabbih apa? Besok itu ada orang yang jauh dari Allah, yang dekat dari Allah, yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang mendapatkan ampunan, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya, ada yang jauh dari Allah, mereka akan mendapat siksa, dimasukkan ke neraka. Maka bagi siapa yang ingin dekat dengan Allah, ya, ini faman syaa'a, yang barang siapa menghendaki untuk dekat kepada Allah, ittakhadha ila rabbih. Apa? Maka ambillah jalan untuk kembali kepada Rabbmu dengan cara mentaati seluruh perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadilah hamba Allah yang menjadi orang Muslim, yang mukmin, ya, yang muhsin lagi, ya. Jadi orang yang Muslim, yang Islam, yang beriman dan senantiasa berbuat baik. Ya. Kata Allah di ujung akhirnya, Inna anzarnakum, sesungguhnya kamu telah ingatkan, wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat maksiat. Tatkala kamu di dunia itu sudah diingatkan oleh Allah. Inna anzarnakum azaban qariba, siksa yang datangnya segera, sebentar lagi. Karena umurnya 1 tahun di akhirat, ya. Kalau di dalam surat Ma'arij itu 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun.
Kalau di dalam surat As-Sajdah itu satu hari itu kadarnya sampai 1000 tahun. Juga di dalam surat Al-Haji ayat yang ke-47 itu satu hari itu 1000 tahun. Ya, satu hari akhirat. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, inna angdarnakum adzaban qariba. Aku sudah ingatkan datangnya siksa itu sebentar lagi, dekat lagi, ya. Yauma yang durun mar'u, yaitu di hari yang masing-masing manusia itu memperhatikan melihat maqaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat kedua tangannya atau perbuatan semua itu akan dinampakkan ya kepadanya. Ya itu berarti kita harus bersiap-siap mulai sekarang ya. Jangan sampai kita itu enggak atau lengah lah, katakanlah lengah begitu. Baik, saya lanjutkan ini ya. Jadi yauma yang durun mar'u maqaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya. Nanti orang-orang yang tatkala di dunia itu ingkar, tidak mau taat kepada Allah, mendustakan seluruh perintah Allah, bahkan mereka itu tidak mau jadi orang beriman, maka ya berkatalah mereka orang kafir itu, ya laitani alaka, baiknya seandainya aku itu kuntu turaba, dari tanah saja, sehingga tidak diminta pertanggungjawabkan, tidak disiksa di dalam neraka, jadi tanah saja. Padahal yang kalau jadi dimasukkan surga mendapat kenikmatan yang luar biasa. Saking mereka akan mendapatkan siksa yang seperti itu, maka dia milih jadi tanah saja. Baik ya, sampai di sini itu adalah kultumnya ya. Ini kita lanjut yang berikutnya apa Bu? Itu Ustaz. Ini belum selesai ya Bu ya, belum selesai Bu. Ini fikih praktis enggak? Ya Ustaz ya. Ya, ini enggak fikih, kita fikih sunnah saya sama dengan ya hal-hal yang di apa namanya? Ditinggalkan itu. Kemarin itu sampai apa ya? Yang terakhir itu. Ya? Sisa minuman itu kalau jilid 1. Yang jilid berapa Ustaz? Jilid 1 aja Bu, jilid 1 aja. Ya. Jilid 1 ya. Tentang ini ya. Tentang sisa minuman, sisa-sisa itu. Ya, kemarin kan yang bernajis itu sudah 4. Ya, saja sampai sisa, tapi ini. Monggo dibaca aja Bu Dwi. Halaman 37. Ya, mungkin Bu Ati siap Ustaz, ini tadi saya japri kok. Ya, kalau pokoknya Bu Ati itu sinyalnya bagus, monggo. Monggo Bu Ati. Siap kok, beliau tadi sudah. Ustaz, semoga sinyalnya bagus Ustaz. Iya. Monggo. Halaman berapa Bu Dwi? 37. Fikih sunnah saya cabik jilid 1. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sisa minuman ialah apa yang masih terdapat pada bejana setelah diminum, dan ia bermacam. 1. Sisa manusia atau anak cucu Adam. Ia adalah suci, baik muslim atau kafir, junub maupun haid. Ya. Jadi sisa kita kalau minum, setelah diminum suami, diminum istri boleh halal ya. Bahkan setelah diminum orang Cina, kalau kita mau orang kafir ya, itu kita minum sisanya itu boleh, karena sisa itu mereka suci. Orang kafir itu najis, itu bukan najis badaniah tapi najis hukmiyah. Secara hukum najis akidahnya, karena akidahnya adalah akidah yang syirik atau akidah keingkaran kepada Allah. Maka orang musyrik itu adalah orang musyrik itu najis ya, karena najis maka bukan dianggap oleh orang-orang tertentu, sisanya orang kafir tidak boleh kita minum, tapi tidak masalah. Di sini disebutkan sisanya itu suci, baik muslim maupun kafir, baik orang suci atau tidak junub maupun sedang junub itu. Karena Nabi kita pernah minum di minuman Siti Aisyah. Pada saat itu Siti Aisyah itu dalam keadaan junub ya, menstruasi. Ya Rasulullah, ini kok tempat minumnya tadi diminum oleh Nabi ya. Enggak apa-apa ya, itu suci, karena suci. Kemudian adapun firman Allah, mengapa? Adapun firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka maksudnya ialah najis maknawi. Dilihat dari segi kepercayaan mereka yang salah dan tiada waspadanya menjaga diri dari kotoran-kotoran dan najis.
Jadi bukanlah diri atau tubuh mereka yang najis itu, karena mereka bergaul dengan kaum muslimin. Sementara para utusan dan duta-duta mereka berdatangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memasuki masjid, dan tidaklah disuruh oleh Nabi mencuci apa juga yang dikenai tubuh mereka. Dari Aisyah radhiyallahu an katanya, saya minum dan saya waktu itu sedang haid. Lalu saya berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diletakkannya mulutnya pada bekas tempat mulutku. Nah, itu ya, itu di samping adalah menunjukkan hubungan suami istri yang sangat harmonis ya. Padahal jaraknya mungkin berapa tahun Siti Aisyah itu dinikah Nabi, tatkala umur dia masih 6 tahun, Rasulullah itu sudah umur 50 tahun. 6 tahun berapa selisihnya? Banyak. Maka tatkala Rasulullah meninggal itu dia masih umur 19 tahun. Jadi masih remaja-remajanya ditinggal meninggal Nabi, dan istri Nabi itu tidak boleh dinikah dengan yang lain. Di sini hukumnya adalah bahwa orang musyrik itu najis, najis maknawi bukan najis hakiki gitu ya. Ya, bukan najis badannya bukan. Nah, seperti berhala itu najis, judi itu rijis, di dalam Al-Qur'an sebutkan itu kotor ya. Itu bukan kotor badannya tapi akidahnya. Nah, kemudian sisa binatang yang dimakan dagingnya. Sisa binatang yang dimakan dagingnya, ia adalah suci, karena air liurnya terbit dari daging yang suci, hingga hukumnya tiada berbeda. Berkata Abu Bakar Ibnul Munzir, ahli-ahli sama berpendapat atau ijma bahwa sisa binatang yang dimakan dagingnya boleh diminum dan dipakai untuk berwudu. Ya, jadi kalau kita mau minum sisane minuman sapi boleh gitu loh ya. Jadi misalnya sapi itu minum ya di jeding besar, kita itu bukan disuruh minum ke sana, maka jedingnya itu atau tempat air yang luas itu boleh juga kita di sana mandi atau kita minum di sana juga, atau wudhu di sana juga boleh, karena sisa minuman binatang yang halal dimakan dagingnya itu suci. Terus Bu. Yang ketiga, sisa bagal, keledai, binatang serta burung buas. Ia juga suci karena hadis Jabir radhiyallahu an. Artinya, ditanya Shallallahu Alaihi Wasallam, bolehkah kita berwudu dengan sisa keledai? Jawab Nabi, boleh. Juga dengan sisa semua binatang buas. Diriwayatkan oleh Syafi'i, Daruqutni, dan Baihaqi. Katanya, hadis ini mempunyai sanad yang bila dihimpun sebagian dengan yang lain, maka akan menjadi kuat. Ya, jadi kalau kita baca nanti di PK ensiklopedi fikih itu sisa binatang buas ini adalah najis ya di sana ya. Begitulah si fikih itu, meskipun ada perbedaan, tapi kita lihat hadisnya cukup, riwayatnya sudah dijelaskan ini. Di sana itu disimpulkan, hanya penyimpulan karena air itu harus 2 kolah. Kalau sudah 2 kolah itu maka tidak najis ya. Itu berarti bahwa air itu kalau kurang 2 kolah, kalau diminum binatang buas itu najis. Maka kesimpulan. Tapi yang jelas di sini bahwa sisa binatang buas, misalnya ya kita minum sisa harimau misalnya, bukan jangan anjing ya. Kalau anjing nggak boleh ya. Kemudian sisa gajah yang minum di sana, kita ya tidak masalah. Terus Bu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, artinya dalam salah satu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat di waktu malam. Rombongan itu lewat pada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat kolamnya. Umar pun bertanyalah padanya, apakah ada binatang buas yang minum di kolammu pada malam ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai empunya kolam, jangan katakan padanya, itu keterlaluan. Yang masuk perutnya adalah miliknya, sedang yang tinggal jadi minuman kita,
dan ia suci lagi mensucikan. Nah, itu maksudnya Umar bertanya, apakah ada binatang buas yang minum? Berarti pikirannya kalau binatang buas ini karena Nabi kita melarang makan binatang buas, berarti kan nggak boleh ya minumnya. Tapi ternyata Nabi kita menjawab, hei empunya kolam, punya kolam yang nunggu di kolam, kalau usah dijawab itu nggak penting, gitulah gampangannya ya. Yang diminum oleh binatang yang itu hanya binatang yang sedangkan yang ditinggalnya adalah untuk kita boleh kita gunakan untuk minum juga untuk wudhu dan lain, artinya dia suci dan mensucikan. Terus Amru 4. Sisa kucing. Amru bertanya, hai empunya kolam, apakah kolam ini didatangi binatang buas untuk minum? Tak usah dijawab, kata Umar, karena kita boleh minum di tempat minumnya binatang buas, dan ia dapat minum di tempat kita. Diriwayatkan oleh Malik Malam. Jadi ini pentingnya kita pakai buku. Jadi kalau ada buku itu, kalau kita seandainya tidak sama bukunya apa? Karena kita sudah ada pedomannya, kita ambil ya mana. Ya dua-duanya ini meskipun hadis duanya tidak sampai derajat sahih, tapi paling tidak hasan. Kalau hasan itu bisa digunakan. Jadi kalau misalnya suatu saat kita berada misalnya di suatu tempat atau di hutan atau di apa, di situ ada istilahnya bahasanya belik dulu itu ya sumber air yang seperti sumber kecil itu, kalau malam ada binatang minum, kita tidak masalah minum di tempat itu sumber kecil itu. Jadi diperbolehkan karena itu suci meskipun binatang buas minum di sana. Langsung sisa kucing, Bu. Sisa kucing. Ia adalah suci berdasarkan hadis Kapsah binti Ka'ab yang tinggal bersama Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah suatu ketika masuk rumah, maka disediakan untuknya air minum oleh Kapsah. Tiba-tiba datang seekor kucing yang meminum air itu, dan Abu Qatadah pun memiringkan mangkok hingga binatang itu dapat minum. Ketika Abu Qatadah melihat Kapsah memperhatikannya, ia pun bertanya, apakah kau tercengang, hai anak saudaraku? Benar, ujarnya. Berkatalah Abu Qatadah, yang artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidak najis, ia termasuk binatang yang berkeliling dalam lingkunganmu. Diriwayatkan oleh yang berlima, kata Turmuji, hadis ini hasan sahih, juga diriwayatkan oleh sahih oleh Bukhari dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya tidak usah diterangkan kucing itu sisanya itu boleh atau tidak, karena ada poin yang ketiga tersebut, sisa bekal, keledai, binatang serta burung buas itu suci, maka otomatis juga kucing juga suci. Tapi untuk supaya lebih khusus lagi karena kucing itu banyak bergaul dengan manusia dan suka kadang-kadang makan makanannya, maka sisa kucing itu boleh dimakan nggak? Boleh kalau kita mau. Maka itu ada nasi bungkus kucing itu ya, kita boleh makan nasi bungkus kucing karena itu namanya saja. Artinya dia bukan untuk kucing tapi untuk kita karena sedikitnya disebut nasi bungkus kucing. Kemudian sisa anjing dan babi, Bu. Sisa anjing dan babi. Ia adalah najis yang harus dijauhi. Mengenai sisa anjing ialah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila anjing minum pada bejana salah seorang di antaramu, hendaklah dicucinya sebanyak 7 kali. Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim yang artinya membersihkan bejana salah seorang kamu bila dijilat oleh anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, permulaannya dengan tanah. Adapun sisa babi ialah karena kotornya dan menjijikkan. Iya, jadi walago itu sebenarnya bukan dijilat ya, walago itu ya minum. Jadi kalau ada anjing itu minum air yang berada di dalam bejana, bak misalnya, itu maka sisa minuman anjing itu tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai wudhu, tidak boleh, karena dia najis, harus dibuang. Dan untuk supaya tempat itu bisa digunakan untuk
tempat air lagi sehingga airnya bisa dimanfaatkan, harus dicuci 7 kali. Salah satu di antara 7 kali itu pakai tanah. Itu bukan karena dijilat, ya, bukan dijilat begitu, tapi minum di suatu bejana. Maka di ayat yang di atas, idza saribal kalbu, apabila anjing itu minum fil inai dalam bejana, akadukum itu fal ya, fal yaksu fal yaksu hendaklah ya, fal yaksilu maka hendaklah kamu cuci sapan 7 kali, salah satunya dengan tanah dan minum. Jadi kalau kita seandainya tangan kita atau kaki kita atau sarung kita dijilat dengan anjing, itu tidak ada hukumnya kita perintah untuk harus mencuci 7 kali, salah satu dengan tanah, tidak ada. Ya, yang ada adalah disuruh ya dicuci saja. Ya begitu saja. Kalau sana menjilat tangan, menjilat kaki, seandainya tidak dicuci, ya tidak ada keterangan bahwa itu kalau menjilat kain itu jadi suci yang harus dibasuh, apalagi 7 kali, tidak ada. Namanya ibadah itu kalau kita sudah diberi petunjuk itu adalah datang dari wahyu dari Allah. Maka Rasulullah suruh mencuci 7 kali, salah satu diantaranya dengan tanah itu ya karena bahayanya. Namun kalau misalnya anjing itu menjilat kaki kita atau menjilat kain kita, ya kita cuci biasa saja kalau kita cuci. Itu cukup barangkali seperti itu. Kita lanjut, Bu. Sedangkan babi, karena babi itu dianggap lebih jorok itu daripada anjing, ya. Jadi dan menjijikkan, maka dari itu dianggap itu juga najis, meskipun kita tidak menemukan dalilnya sisa babi itu najis, karena dianggap saja anjing saja udah tidak boleh, babi ya tambah menjijikkan, begitu aja. Ya. Kemudian monggo langsung najis, ya, an-najasah perihal najis, monggo Bu. An-najasah perihal najis. Pengertian, najis ialah kotoran yang bagi setiap muslim wajib menyucikan daripadanya dan menyucikan apa yang dikenainya. Firman Allah Ta'ala yang artinya, mengenai pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Al-Hud. Terus. Ya, dari firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang tobat dan mengasihi orang-orang yang bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Terus? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersuci itu sebagian dari keimanan. Dalam pasal ini ada beberapa pembahasan, kita sebutkan sebagai berikut. Macam najis. 1. Bangkai ialah yang mati secara begitu saja. Artinya sembelih menurut ketentuan agama. Termasuk juga dalam ini apa yang dipotong dari binatang hidup. Berdasarkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi, yang artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipotong dari binatang ternak sedang ia masih hidup adalah bangkai. Ya, hadis ya sudah, ya, bangkai itu najis. Jadi gini, ya, susah tantangan Bu. Jadi kalau misalnya kita punya kuda, atau kita punya sapi, atau kita kambing, kemudian kambing itu kita kebiri, ya, kita kebiri, kepotong-potong, torpedonya itu dikebiri supaya apa? Supaya gemuk biasanya. Maka torpedonya yang kita potong dari binatang yang masih hidup itu nggak boleh disate, ya, nggak boleh disate, karena itu jadinya hukumnya bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang berdarah, yang mati tidak disembelih secara syar'i, ya, itu jadinya bangkai. Misalnya kambing yang menyembelih orang kafir itu jadinya bangkai, ya. Kemudian yang menyembelih kepada orang yang tidak sholat, tidak membaca bismillah, itu jadinya juga bangkai, ya. Jadi bangkai itu adalah najis hukumnya, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan, ya. Terus dikecualikan, Bu? Dikecualikan dari itu, bangkai ikan dan belalang, maka dia suci. Nah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu an yang artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Halalkan bagi kita dua macam bangkai, ialah bangkai ikan dan belalang. Sedang mengenai darah ialah hati dan limpa. Ya, jadi yang bangkai ikan itu sebesar apapun, tidak usah disembelih, ya, itu sudah halal. Jadi kalau ada orang yang nelayan itu ikannya tidak ada yang disembelih itu halal, bukan bangkai, ya. Karena bangkai dari yang dari laut itu berupa ikan itu halal, ya. Juga kalau ada misalnya anjing laut, ya misalnya, ya namanya anjing laut ya itu dari laut halal, karena semua yang dari laut itu halal. Tetapi kalau kita memuat sapi kemudian jatuh ke laut kemudian mati, itu bukan binatang laut, tapi tetap haram, itu tetap bangkai yang dilarang. Kemudian belalang itu juga halal, bangkainya tidak usah disembelih. Jadi kalau ada belalang atau jangkrik gitu kan punya, kemudian tidak usah disembelih, itu sudah halal, ya, seperti itu. Kemudian kalau darah dua, yaitu hati dan limpa. Jadi limpa itu halal, dan hati itu juga halal untuk dimakan. Lanjut B, monggo Bu. Ini sedang hadis nggak bisa dibacanya, Ustaz? Nggak usah, B langsung B aja. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah, dan lain-lain, maka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatu dan mati di sana, maka tidak menyebabkan bernajis. Berkata Ibnu Mundir, tidak saya ketahui adanya pertikaian tentang sucinya apa yang disebutkan tadi, kecuali apa yang diriwayatkan dari Syafi'i. Dan yang lebih populer dari mazhabnya ialah najis. Hanya dimaafkan bila jatuh dalam benda cair selama benda cair itu tidak berubah warnanya. Ya, terus? C. Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci. Karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najisnya. Berarti mengenai tulang belulang, bangkai seperti misalnya gajah dan lain-lain. Saya dapati orang-orang dari ulama-ulama salaf mengambil sebagai sisir dan menjadi minyak. Dan itu tidak jadi apa-apa. Terus Ustaz. Terus. Dan diterima dari Ibnu Abbas yang katanya, majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba. Tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Maka sabdanya, kenapa tidak tuan-tuan ambil kulitnya buat disamak hingga dapat dimanfaatkan? Bukankah itu bangkai? Ujar mereka, yang diharapkan ialah memakannya, ujar Nabi pula. Iya, jadi kalau kulit binatang itu kulit bangkai sebenarnya ya karena kambing itu sudah mati, kemudian mau dibuat itu dipendam itu, kenapa tidak diambil kulitnya? Bukankah ini sudah bangkai? Ya, yang diharam itu memakannya, sedangkan mengambil kulitnya kemudian disamak, dimanfaatkan, misalnya jadikan sabuk, dompet, ya, tas, misalnya, itu hukumnya suci dan boleh dipakai. Ya. Seperti kulit nyambe, ya kulit apa ular dan lain-lainnya itu, ini kalau disamak dulu, kemudian digunakan untuk dompet dan lain-lainnya itu tetap boleh. Jadi kalau orang pakai sabuknya dari kulit ular gitu ya, enggak apa-apa. Untuk sholat itu tidak jadi najis dan sholatnya tidak jadi batal karena hukum yang kulit yang sudah sama itu adalah suci dari apapun. Terus Bu. Katakan, menurut apa yang diwahyukan kepadaku, tidak kujumpai makanan yang diharamkan kecuali bangkai. Sampai akhir ayat 145 dari surat Al-An'am. Kemudian ulasannya, yang diharamkan itu hanyalah apa yang dimakan, mengenai kulit, air kulit, gigi, tulang, rambut, dan bulu, maka ia halal. Karena tidak dimakan ya. Terus Bu. Begitu pula sari susu bangkai dan susunya suci. Karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri Irak,
mereka memakan keju orang-orang Majusi, padahal itu dibuat dari susu. Dan sembelihan mereka itu dipandang sama dengan bangkai. Sebuah Terus, riwayat asal dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahwa ia ditanya mengenai sedikit keju, lemak, dan bulu. Maka jawabnya, yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan yang haram apa yang diharamkan dalam kitabnya. Dan apa-apa yang didiamkannya, termasuklah barang yang dimaafkannya. Dan sebagaimana diketahui pertanyaan tersebut adalah mengenai keju orang-orang Majusi, yakni sewaktu Salman menjadi gubernur Umar bin Khattab di Madain. jadi kalau kita ragu-ragu, ya misalnya apa halal apa enggak, lihat aja ya apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, Allah dan Rasulnya, ya itu adalah halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah haram. Sedangkan yang tidak diterangkan itu adalah keluasan bagi kita. Kalau mau makan monggo, kalau nggak mau makan ya sudah, monggo, jangan kita membuat hukum-hukum sendiri. Jadi karena kita pertanyaannya tambah banyak, akhirnya hukumnya tambah banyak. Jadi misalnya kita tanya apa hukumnya kita makan tikus umpamanya, ya halal atau tidak, ya ini Rasulullah pernah menerangkan halal haramnya enggak? Quran pernah mengalahkan haramnya dan enggak? Kalau enggak, ya terserah. Kalau kita mau makan tikus, makanlah, silakan. Kalau enggak, ya sudah. Ya, jangan kita menambah hukum yang sudah tidak ada dalilnya. Itu berbahaya bagi kita sendiri. Kalau mau kita kerjakan silakan, enggak mau ya sudah. Karena kita tidak temukan dasar yang ada. Kalau pendapat-pendapat, misalnya pendapat ulama A, ulama B dan C, pendapat-pendapat itu bukan agama. Yang agama itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Terus, Bu. Darah 2. Darah ialah darah yang mengalir atau tertumpah. Misalnya, yang mengalir dari hewan yang disembelih ataupun darah haid. Tetapi dimaafkan kalau hanya sedikit. Dari Ibnu Jurais mengenai firman Allah Ta'ala yang katanya, yang dimaksud dengan darah masfuha itu ialah darah yang mengucur sedang yang terdapat dalam urat-urat itu tidak jadi apa. Dan sewaktu kepada Abu Mijlas ditanyakan tentang darah yang terdapat di bekas sembelihan domba, leher, atau darah yang dijumpai di permukaan periuk, ujarnya, tidak apa-apa, yang dilarang itu hanyalah darah yang tertumpah. Ya, jadi kalau kita makan didih itu tidak boleh, ya. Dia tidak boleh makan didih, tapi kemudian kalau kita nyembelih sapi, misal masih ada sedikit darah yang ada nempel pada daging atau pada apa itu, gajinya itu, maka itu tidak masalah. Kalau seandainya dimasak itu masih ada darahnya seperti itu dimaafkan. Kalau sampai didih itu, ya itu dimasak, itu tidak boleh, itu diharamkan. Hanya saja kalau darah yang untuk misalnya transfusi darah itu, ya suci darah yang seperti itu, karena tidak mungkin yang darah yang najis itu ditransfusikan kepada orang yang masih hidup, itu yang suci, tidak ada, ya. Jadi kalau darah manusia itu adalah suci. Demikian juga darah yang tertumpah itu kalau tidak dimakan atau menyentuh saja juga hukumnya adalah suci. Teruskan, Bu, dulu. Dan dari Aisyah radhiyallahu an katanya, kami makan daging sedang darah tampak merupakan benang-benang dalam periuk. Kata Hasan pula, kaum muslimin tetap melakukan sholat dengan luka-luka mereka. Kemudian ada lagi sebuah riwayat yang sah dari Umar radhiyallahu an bahwa ia sholat sedang lukanya masih berdarah. Begitu pula dari susu bangkai dan susunya suci, karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi. Padahal itu dibuat dari susu. Sedang sembelihan mereka kok diulang lagi ya, Ustadz? Apa? Kok diulang lagi itu bukunya? Kok halaman berapa, Bu? Halaman 46 sekarang. 6, Ustadz. Beda, 5. Ustadz. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu an berpendapat, tidak apa di bawah sholat kalau hanya setetes atau 2 tetes darah.
Adapun darah nyamuk dan darah yang menetes dari bisul-bisul, maka dimaafkan berdasarkan atsar atau riwayat dari para sahabat tadi. Dan ditanyakan kepada Abu Mislas mengenai bisul yang menimpa badan atau pakaian. Ujarnya, tidak apa, karena yang disebutkan oleh Allah hanya darah yang tidak disebutnya tentang nanah. Berkata Ibnu Taimiyah, wajib mencuci kain dari nanah beku dan nanah yang bercampur darah. Ulasnya pula, tetapi tak ditemukan dalil mengenai najisnya. Demikian dan yang lebih utama, agar manusia menjaga sedapat mungkin. Ya, jadi sementara Ya. cukup. Ya, sekarang kita masuk di akhlak-akhlaknya Rasulullah saja dulu ya. Kita meneladani sunahnya dulu ya. Dan sunahnya dulu ya. Halaman Rasulullah itu senantiasa mencontohkan atau memberikan teladan kepada kita dengan teladan yang baik. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qalam, surat nomor 68, ayat yang keempat, ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Makanya engkau Muhammad benar-benar mendapat budi pekerti yang baik, ya. Kemudian di sini akan saya pandukan dengan beberapa ayat yang dikumpulkan Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin ini dulu, kemudian nanti kita baca ayat-ayat Qur'annya ini, kemudian kita akan praktekkan. Namun sebelumnya saya akan sampaikan akhlak yang mulia yang dicontohkan, yang dianjurkan oleh Nabi, ya, kita untuk meneladani. Ya. Yang pertama adalah ya, berbuat baik dengan anak yatim. Ya. Halaman berapa, Ustaz? Apa, Bu? Halaman berapa, Ustaz? Halaman 165, Bu. Iya, Ustaz, siap. Oke, nanti ya saya terangkan ini dulu ya. Ustaz. Jadi akhlak-akhlak yang baik yang dianjurkan itu, yang dikumpulkan oleh ulama itu yang namanya ya Abdul Ali, namanya tokoh seorang yang ahli ibadah ini. Ya. Yang pertama adalah berbuat baik dengan anak yatim, kasihanilah anak yatim. Ya. Fa'amal yatima fala apa, Bu? Fa'amal yatima fala takhar, ya. Takhar atau tanhar itu ya. Gitu. Ini jadi mengaji anak-anak yatim itu termasuk akhlak-akhlak Rasulullah ya, karena juga diperintahkan oleh Al-Qur'an. Yang kedua, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Ya, memberi pakaian. Jadi Rasulullah tatkala datang di Mekah itu pertama kali dari hijrah itu, maka dia bersabda, wahai manusia, absu salam wa atimu to'am, ya, memberi makan dan memberi salam, ya. Kemudian wasilur akam dan seterusnya. Itu akhlak-akhlak Nabi, ya. Berilah pakaian kepada orang telanjang, artinya membantu orang. Kalau orang itu belum mempunyai atau tidak punya pakaian, sedangkan kita mempunyai persediaan pakaian yang baik, ya, untuk meneladani akhlak yang baik dalam Islam ini, maka kita usahakan, ya. Kemudian kita memberi makan kepada orang yang lapar, ya. Kalau ada orang lapar dan kita mampu, kita berbagi kepada mereka. Yang keempat adalah hormatilah tamu dan orang-orang yang ghurib. Yang ghurib itu orang yang rantau. Jadi saya ulangi lagi, kasihanlah anak yatim. Yang kedua, berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Yang ketiga adalah berikan makan kepada orang-orang yang lapar. Yang keempat, hormatilah orang-orang yang gharib atau orang-orang yang rantau. Orang-orang yang rantau atau tamu, gitulah ya. Jika itu kau lakukan ya dengan ikhlas, maka kau akan diterima oleh Allah sebagai hamba Allah ini. Ya. Kemudian beberapa hal lagi yang akan kita sampaikan nanti. Kita baca dulu di ayat-ayat di Riyadhus Shalihin ini dulu ya, Bu ya. Halaman 165 ya. Pertama kali moga Bu dibaca, Bu. Shalihin jilid 1 ya, Ustaz. Jilid 1. Perintah rajin menjaga sunnah.
dan tata tertibnya. Ustaz. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Beda ya Ustaz, yang ini dari Jabir itu ya Ustaz. Bukan ayat Quran dulu tadi di Riyadhus Shalihin itu kan tidak langsung hadis. Ya, Quran dulu, kita baca Qurannya dulu, Bu. Enggak sama yang di Ustaz. Enggak sama Ustaz punya saya Ustaz. Sama, saya juga nggak sama. Loh, gak sama. Boten sama Ustaz. Perintah rajin menjaga sunnah ya? Iya. Yakin dan tawakal itu Ustaz. Barangkali pakai Riyadhus Shalihin yang satunya itu menjaga sunnah-sunnah Nabi. Halaman 151, tidak sama, Bu. 151. Bab takwa Ustaz. Apa? Bab takwa. Oh, kok jadinya kok gak sama? Biar Ustaz kok enggak sama. Judulnya aja, Bu. Ustaz, judulnya aja biar enak, babnya biar dicari. Judulnya menjaga sunnah, Bu, ya, menjaga sunnah. Jadi halamannya beda mungkin. menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Atau perintah rajin menjaga sunnah dan tata tertibnya. Kalau di dalam Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan oleh Salim Bahris itu, Bu. Terjemahnya siapa, Bu? Oh beda Ustaz. Muhammad Nasiruddin Albani. Oh, ya berbeda. Ya. Terjemahnya siapa, Bu Dwi? Nasaruddin itu, Ustaz. Oh ya, enggak sama. Ya Nasaruddin enggak sama, nanti saya yang satu. Ya sudah, kalau saya sendiri aja baca, ya. Jadi yang pertama adalah Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Jadi surat Al-Hasr, surat nomor 59 ayat yang ke-7, ya. Allah Ta'ala berfirman, apa saja yang datang dari Rasul, maka ambillah. Jadi cara kita menjaga sunnah, maka apa saja yang datang dari Rasul, maka itulah kita amalkan. Ya, wama nahakum, apa yang dilarang oleh Rasul, fangtahu, maka jauhilah. Jadi ini kata kalau kita ingin menjaga sunnah, jadi apa-apa yang datang dari Rasul itu kita ambil, dan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasul itu kita tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha, karena Rasulullah itu tidak akan pernah berbicara dengan hawa nafsunya, kalau bicaranya dia adalah dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi surat An-Najm, surat nomor berapa? 53 ayat yang ketiga dan keempat. Ya. Kenapa kita harus ikut kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Karena wahyu yang disampaikan. Kemudian firman Allah yang ketiga adalah surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Surat nomor ayat 31. Monggo Bu, baca. Oke, surat Ali Imran ayat yang ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Saya mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah pun Maha Penyayang. Iya. Jadi mengikuti sunnah itu kata Allah Ta'ala, kul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah itu, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Kalau mengikuti Nabi sebagai wujud cintanya kepada Allah, maka yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kepada kita. Jadi kalau menjaga sunnah, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi, ya, maka Allah akan mencintai kita. Ya, kalau sudah mencintai kita, wa yaghfir lakum, ya,
Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat berapa, Bu? 3 Ustaz. 33. Ayat 21. Ustaz. 33 ayat 21. Ya, Sungguh, 33 ayat 21. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak yang mengingat Allah. Ya, ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, Kul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ya bukan iya, Bu ya. Lakot karena sungguh ada, ya. Lakot karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir, ya. Wal akhir wa dzakarullaha katsiran. Maka terjemahnya lupa saya tadi, belum saya buka Qur'annya. Maka ulangi. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ya, inilah dasar-dasar ayat bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi dan menjaga sunnah ini. Ya, katakanlah ya, lakot sungguh ya. Lakot karena ada lakum bagi kalian fi Rasulullah dan diri pribadi Rasulullah itu uswatun hasanatun adalah contoh-contoh teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yaumil akhir bagi orang yang ingin kesejahteraan atau keselamatan di hari kiamat kelak. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang ke-65 surat An-Nisa, Bu. Surat 4 ayat 65. Jadi Ustaz, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Iya, ya. Jadi inilah ayat-ayat yang menerangkan, masih banyak sebenarnya ayat-ayatnya sampai banyak. Kita langsung baca hadis saja, ya. Hadisnya saya tidak tahu apa di situ ada enggak ya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah bersabda, ini. Ada, punya Bu hadisnya enggak ada ya? Enggak ada Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Ada yang nyarang. Ya, nanti ya, kita sinkronkan dulu. Jadi saya pikir ibu-ibu sudah punya, sehingga saya tidak pakai hadisnya Riyadhus Shalihin ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda itu, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu dalam kebebasanmu. Jadi maksudnya kita tidak boleh terlalu banyak tanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang tidak diterangkan itu. Innama akhlakna, sesungguhnya telah membinasakan mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian itu, kasratun, banyaknya su'alihim, pertanyaan mereka, ya, kasratnya waktalafu dan perselisihan mereka alan ambiyaihim, kepada nabi-nabi mereka. Jadi Rasulullah melarang kita terlalu banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Nabi, ya, karena sudah terjadi orang-orang yang dulu itu banyak yang binasa karena terlalu banyak bertanya kepada nabinya, dan setelah diterangkan maka ternyata menyelisih apa yang dijelaskan oleh Nabi. Maka di sini penjelasannya, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu di dalam kebebasan untuk menentukan hukum sesuatu
yang sengaja saya diamkan, ya, semata-mata untuk meringankan bagimu. Baik ya, karena ini agak tidak sama ya dengan ini. Saya kira sampai di sini aja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saja. Monggo silakan kalau mau bertanya.